Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama gua Aji di channel Jeda Misteri. Kali ini gua akan melanjutkan cerita yang berjudul Marni Wongso yang ditulis oleh Agil R. Saputra. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa follow akun Twitternya. Baiklah, langsung saja kita ke ceritanya. Marni Wongso bagian 1. Kita mulai. Rukmini linglung dan tidak bisa diajak berkomunikasi. Terkadang dia diam dan tiba-tiba mendadak menangis memanggil-manggil nama anaknya. Sampai akhirnya Mbah Karso datang, membawa kendi kecil dan memberikan airnya untuk diminumkan kepada Rukmini. Ini diminumkan, agar pikirannya segera kembali, kata Mbah Karso kepada Wagiman, seraya menyodorkan kendi kecil berisi air itu. Rukmini pun meminum beberapa teguk air yang dibawakan oleh Mbak Karso itu. Sampai akhirnya, tidak selang beberapa lama setelah ia meminum air itu, Rukmini mulai memuntahkan cairan hitam, yang diikuti oleh kesadarannya yang mendadak pulih beberapa menit kemudian. Mas, ucap Rukmini pertama kalinya, yang langsung memeluk Wagiman dan menangis sejadi-jadinya. Nanang, dibawa lari oleh wanita berbaju putih, Mas, ketika aku melewati lembah Gondang, kata Rukmini dengan tangisnya yang kini tidak terbendung. Semua orang mencoba menenangkannya, sampai akhirnya, setelah ia mulai terkendali, perlahan ia menceritakan apa yang telah terjadi waktu itu. Semua terjadi di luar nalar. Siang itu, di Watu Pasung. Setelah Rukmini melihat tangan keriput mencengkramnya itu, ia sempat tidak sadarkan diri, dan kembali terbangun dalam keadaan langit yang sudah berubah gelap. Lembah yang ia lewati di siang itu menjadi malam hari hanya dalam satu kedipan mata saja. Mengapa hanya dalam satu kedipan mata saja? Karena saat itu setelah sadar dari pingsannya, Rukmini sempat menyentuh rantang yang tadi dibawanya masih hangat. Itu menandakan ada jeda waktu yang tidak begitu lama. Mengingatnya, ia memang mengambil sayur itu langsung dari tungku yang tentu masih terhangatkan oleh arang yang membara dari tungku itu. Kala itu, Nanang juga masih berada dalam gendongan. Masih tertidur pulas, seperti tadi. Meski waktu itu posisinya sudah berubah menyamping, yang mungkin diakibatkan oleh ia yang sempat roboh. Sampai akhirnya, tiba-tiba datanglah seorang wanita berbaju putih. Dengan wajah aneh menarik Nanang beserta selendangnya dari gendongan Rukmini, dan berlari pergi meninggalkannya. Semua terjadi begitu cepat. Baru setelah itu, Rukmini yang sudah benar-benar sadar dan melihat anaknya dibawa lari, langsung mengejarnya. Rukmini sempat mengambil sabit yang ia sandarkan di sisi Watu Pasung, dan segera berlari menuju arah di mana wanita itu membawa anaknya pergi. Entah beberapa kali dan berapa lama Rukmini berlari untuk mengejar sosok wanita yang membawa anaknya itu. Yang jelas, pelariannya seperti berputar-putar di daerah itu saja, dan selalu kembali lagi di Watu Pasung. Bersamaan dengan itu, keringat dingin mulai keluar. Tubuh Rukmini gemetar, karena memang hari ini ia belum sempat makan. Akhirnya di tengah keadaan yang kacau itu, ia mencoba untuk menalarkan pikirannya. Aku masih ingin bertemu anak dan suamiku. Jangan sampai aku mati di sini. Batinnya seraya membuka rantang dan memakan bekal yang ia bawa untuk suaminya itu. Sampai akhirnya, setelah ia cukup menjernihkan pikirannya, ia memutuskan untuk beristirahat. Dan dalam ketidakmasuk akalan ini, Rukmini mencoba untuk tidur, berharap ia akan bangun di esok harinya, dan akan pulang mencari bantuan ketika langit sudah terang. Tapi dalam 2 hari 1 malam, ia berada di lembah itu. Nyatanya, menurut ceritanya, Rukmini tidak pernah bertemu matahari. Ia yang mencoba keluar dari lembah itu pun serasa terjebak. Karena kemanapun ia berjalan, ia selalu kembali di Watu Pasung. Hingga akhirnya ia ditemukan siang tadi. Kembali ke keadaan Rukmini sekarang. Alhamdulillah, kesadarannya sudah sepenuhnya pulih. Beruntung ia masih bisa ditemukan. Namun, itu tidak serta-merta membuat keluarganya lega dan gembira. Karena masih ada si kecil lanang yang masih belum ditemukan. Terus, anak kulo pripun, Mbah? Pripun? Tasih sakit ketulung toh. Terus, bagaimana dengan anak saya, Mbah?
Bagaimana? Masih bisa tertolong kan? Tangis Wagiman memegang tangan Mbah Karso yang juga berada dalam kamar itu. Sudah, kamu yang tenang. Marni Wongso itu memang dari dulu sayang dengan anak kecil. Jadi dia tidak akan tega. Pokoknya hari ini harus ketemu. Kata Mbah Karso memegang pundak Wagiman. Beneran, Mbah? Beneran ya? Saya minta tolong dengan sangat. Wagiman memohon. Iya, iya. Percayalah denganku. Jawab Mbah Karso. Mendengar kata-kata Mbah Karso barusan, setidaknya pihak keluarga pun agaknya masih merasa punya harapan. Hingga pembicaraan itu pun terpotong oleh suara kendaraan yang terdengar di depan rumah Wagiman yang masih ramai dengan para warga. Itu adalah para aparat kepolisian yang seharusnya datang pagi tadi. Bisa-bisanya mereka baru datang. Jam duhur saja sudah terlewat 1 jam. Itu saja setelah diberitahu oleh Pak Carik yang datang ke kantor polisi dan mengatakan satu korban sudah ditemukan. Dua orang perwakilan dari pihak yang berwenang pun masuk, menyalami pihak keluarga dan mulai menanyakan bagaimana keadaan saat ini. Dan di sini sepertinya Mbah Karso agak merasa kesal dan mulai sedikit menyindirnya. Sebenarnya kalian itu kalau masuk kerja jam berapa? Kok bisa jam segini baru datang? Apa saking banyaknya pekerjaanmu? Kata Mbah Karso dengan tegas dan menohok. Mendengar kata-kata dari Mbah Karso tadi, pihak aparat terlihat gelagapan dan berdalih bahwa di polsek setempat masih kekurangan anggota dan harus menunggu bantuan dari pusat untuk melakukan pencarian yang mumpuni. Mbah Karso hanya menganggukkan kepalanya saja mendengar penjelasan itu, seraya berjalan keluar dan mempersilahkan pihak aparat itu untuk memeriksa keadaan Rukmini. Di luar, Mbah Karso dihampiri oleh para warga yang kini mulai banyak mengajukan pertanyaan seputar semua ini. Ya karena kali lanang diperbaiki, Marni Wongso, lelembut penunggu pohon terembesi. Di atas kali lanang itu marah. Rumahnya merasa diobrak-abrik. Terang Mbah Karso. Lantas kapan dan di mana pencarian Nanang akan dimulai? Menurut Nalar harusnya pencarian dilakukan saat ini juga, dan tentu akan terpusat di Lembah Gondang, sesuai dengan di mana Rukmini ditemukan. Namun di sini Mbah Karso justru mengatakan sebaliknya, dan akan memulai pencarian malam ini di Kalilanang. Nanti malam, kumpulkan orang-orang untuk menjaga rumah Wagiman, dan saya meminta 9 orang saja ikut saya menjemput Nanang di Kalilanang. Jelas Mbah Karso kepada warga. Ya sudah, saya pulang dulu. Mau mandi dulu. Jangan lupa, nanti malam kita semua berkumpul di sini. Ucap Mbah Karso seraya berjalan meninggalkan rumah Wagiman. Singkatnya, perwakilan aparat yang sepertinya sudah selesai memeriksa keadaan Rukmini pun keluar dan langsung memberi komando untuk melaksanakan pencarian Nanang. Saat ini juga di Lembah Gondang. Para warga yang sebenarnya lebih percaya dengan Mbah Karso pun tampak diam dan bimbang, karena diminta juga oleh pihak kepolisian untuk membantu pencarian ini dimulai dari Lembah Gondang. Namun mereka semua tidak berani menyanggahnya, ataupun mengarahkan pihak yang berwenang itu untuk memindahkan lokasi pencarian ke Kalilanang. Karena tidak masuk akal juga, mengingat Lembah Gondang berada di bagian paling selatan desa, sedangkan Kalilanang berada di bagian utara. Hingga akhirnya, sebagian warga yang merasa tidak enak dengan pihak kepolisian pun ikut melakukan pencarian di Lembah Gondang. Dan mungkin memang betul yang dikatakan oleh Mbah Karso. Karena pencarian yang dilakukan di lembah itu hingga pukul 8 malam, nihil, tidak membuahkan hasil apapun. Sudah Pak, sudahi saja pencarian ini. Ini sampai lebaran kucing pun tidak akan ketemu. Sekarang serahkan saja kepada warga. Kita akan menggunakan cara lama, seperti tadi ketika warga menemukan Mbak Rumini, kata para warga yang sudah lelah berbasa-basi dalam pencarian itu. Singkatnya, tim pencarian dari kepolisian dan sebagian warga yang ikut di lembah itu pun kembali ke rumah Wagiman dan berkumpul di sana. Di rumah itu, kini tampak Mbah Karso sedang mempersiapkan 9 orang, termasuk dirinya. Seperti yang sudah direncanakan tadi siang, mereka semua dipilih untuk membantu Mbah Karso melakukan pencarian ke Kalilanang. Terjadi sedikit drama ketika Wagiman ingin memaksa ikut dalam pencarian itu. Wajar saja, karena sebagai seorang ayah ia tentu ingin ikut menyelamatkan anaknya. Namun dengan tegas,
Mbah Karso tidak mengizinkannya. Karena menurut Mbah Karso, di sana di tempat sekarang anaknya itu disembunyikan, dibutuhkan orang yang dengan emosi yang stabil. Singkat cerita, setelah doa dan zikir bersama, 9 orang itu pun berangkat menuju Kalilanang. Sekira hampir tengah malam, teruslah berzikir ya, jangan berhenti. Bila kami belum pulang membawa Nanang kembali. Kata Mbah Karso seraya beranjak dari rumah Wagiman. 9 orang itu pun berjalan menuju utara desa dengan obornya masing-masing, menghampiri Marni Wongso di Kalilanang untuk menjemput Nanang yang telah disembunyikan. Mbah Karso berada di depan, membawa bejana kecil yang berisi garam kasar dengan indera pengecapnya yang tidak henti berzikir. Dan sampailah mereka di jalan menurun yang sedikit terjal, membuat mereka harus berhati-hati menuruni jalan batu yang cukup licin itu. Dan kini tampaklah sebuah pohon terembesi, pohon besar yang memayungi sebuah kamar mandi umum tua yang akrab disebut Kali Lanang itu. Dengan sedikit menyingkirkan pecahan batu bata yang agak berserakan, Mbah Karso memberi perintah agar semua orang segera duduk bersila. Ayo, semua duduk bersila. Jangan lari dan jangan bertindak bila belum saya perintahkan ya, kata Mbah Karso kepada semua orang yang ikut dengannya. Dan ritual itu pun dimulai, hampir mirip seperti apa yang dilakukan di Lembah Gondang tadi. Mbah Karso mulai mengeluarkan sabut kelapa dan satu buah kemenyan dari sakunya. Lalu ia bakar seraya mengucapkan mantra-mantra berbahasa Jawa Kawi. Dan seperti siang tadi juga, seiring kemenyan yang sedang terbakar, angin pun bertiup dengan kencang dan mengombang-ambingkan daun pepohonan yang menimbulkan hawa yang cukup mengganggu. Hingga akhirnya muncullah suatu pertanda, diawali dengan suara pekik tawa seorang wanita, terdengar di antara angin kencang itu, membuat orang-orang yang berada di belakang Mbah Karso serentak menundukkan kepalanya. Mbah Karso yang semula duduk kini segera berdiri setelah mendengar suara itu, seraya memegang bejana kecilnya dan melihat ke atas. Mbah Karso pun mulai berbicara. Marni Wongso, Marni Wongso, teriak Mbah Karso. Kembalikanlah anak itu, dia bukan hakmu, teriak Mbah Karso lagi di antara suara tawa yang masih terdengar itu. Mbah Karso mulai mengambil garam kasar dari bejananya dan melemparkannya ke langit-langit, di mana sosok Marni Wongso itu ternyata tengah berdiri di atas batang pohon terembesi yang ada di depan mereka sambil masih tertawa-tawa. Mbah Karso kembali lagi melempar garamnya yang kali ini, sepertinya tepat mengenai tubuh dari sosok Marni Wongso itu. Sekejap suara pekik tawa itu berubah menjadi teriakan dan erengan yang membuat 8 orang di belakang Mbah Karso yang semula bersila tampak terperanjat dan melihat ke atas. Semua orang di belakang Mbah Karso terkejut saat melihat wujud asli Marni Wongso itu, yang mirip kuntilanak, berbaju putih namun dengan tinggi yang tidak wajar. Lik Sukri adalah seorang dari rombongan itu tampak ketakutan, dan seperti ingin berlari namun untung saja, tangannya segera diraih oleh Pak Sobari, salah seorang yang juga ada di tempat itu. Jangan lari, Paman, kata Pak Sobari seraya sigap memegang tangan Lik Sukri yang ketakutan. Mbak Karso terlihat kehilangan konsentrasi dan menoleh ke arah orang-orang yang ada di belakangnya. Tenang, tenang, ucap Mbah Karso di antara teriakan dan arengan si Marni Wongso itu. Apa itu, Pak? Kata Nyoto, anak Mbah Karso, yang ternyata juga ikut dalam ritual ini. Sudah, diam dulu, jawab Mbah Karso bersamaan teriakan Marni Wongso, yang mulai melirih dan berubah menjadi tangisan. Suasana masih mencekam, dengan tangisan Marni Wongso yang kini terdengar oleh 9 orang di area Kalilanang itu. Entah garam apa yang dilempar oleh Mbah Karso tadi, sehingga membuat Marni Wongso tampak merintih kesakitan. Dan untuk kesekian kalinya, Mbah Karso kembali berbicara dengan kepala yang masih menghadap ke atas. Memandang tajam sosok kuntilanak berbadan besar yang tengah menangis itu. Bagaimana? Masih mau ngeyel atau tidak? Dahulu kamu sudah kubiarkan tinggal di tempat ini. Setiap Selasa Kliwon juga kuberi sesaji. Tapi kamu malah merasa menguasai tempat ini. Tempat mandi ini adalah milik semua, juga milik warga desa sini.
Orang mau dibenahi saja biar tetap bisa digunakan kok malah dipersulit. Malah sekarang akan mencelakakan dan mengambil anak desa sini. Sudah, sekarang kembalikan anak itu. Ucap Mbah Karso dengan gaya ketusnya memarahi si Marniwongso yang masih menangis itu. Marniwongso masih terus saja merintih setelah mendengar kata-kata dari Mbah Karso itu. Beliau yang tampaknya menunggu jawaban dari si Marni, sempat-sempatnya menyalakan sebatang rokok dan menawarinya kepada orang-orang yang kini tengah meringkuk dan saling berpelukan di belakang Mbah Karso. Mau rokok? Toleh Mbah Karso sejenak kepada 8 orang di belakangnya itu. Hingga akhirnya, setelah beberapa isapan Mbah Karso menunggu jawaban, ia pun kembali marah-marah. Cukup lucu sebenarnya, seorang manusia yang memarahi lelembut sampai takut dan menangis. Kamu itu sebenarnya mendengarkan atau tidak? Memang babi. Kalau kamu menghargai saya juga akan menghargaimu. Dikasih hati malah minta tai. Sekali lagi, aku bicara, kembalikan anak itu. Kalau tidak, aku akan robohkan pohon ini. Aku tidak peduli. Kata Mbah Karso yang seketika membuat rintihan Marniwangsa itu sedikit meninggi. Sampai akhirnya, di antara rintihan dan suara gaduh di atas pohon itu, terdengar tangis seorang bocah, yang bocah itu adalah Nanang. Ya, bocah itu adalah Nanang. Bakarso sigap langsung meminta 8 orang di belakangnya untuk segera mendekat ke mulut kolam. Cepat turun ke kolam, kata Mbak Karso memberi komando, dan segera 8 orang itu buru-buru menuruni tangga. Namun belum selesai dan sampai mereka di bibir kolam, tiba-tiba seorang bocah terlempar dari atas pohon trembesi itu dan tercebur ke dalam kolam, kali lanang, yang sedalam kurang dari 1 meter itu. Bakarso masih berada di atas, sedangkan 8 orang yang kini sudah di dekat kolam sempat merasa kebingungan. Sampai akhirnya, Ustadz Sukar, salah satu dari orang itu sigap menceburkan dirinya ke dalam kolam dan mengangkat Nanang yang hampir tenggelam. Suasana seketika menjadi tidak bisa dijelaskan. Ketika suara batuk terdengar dari mulut si kecil Nanang yang sudah membiru itu. "Mak!" teriak tangisnya ketika digendong menaiki tangga. "Ayo, cepat pulang," ucap Mbah Karso menyambutnya di tangga atas, seraya mengambil Nanang dari gendongan Ustadz Sukar. Dan mereka pun mulai berjalan ke selatan, menuju arah pulang dengan membawa Nanang. Oke teman-teman, akhirnya bagian 1 Wongso yang ditulis oleh Agil R. Saputra selesai juga. Dan untuk kalian jangan lupa untuk mengunjungi akun Twitter @agilrsaputra dan juga untuk follow akun Twitternya. Dan di sana juga masih banyak cerita-cerita yang menarik lainnya. Oke, itu saja bagian 1 Wongso. Sampai jumpa di bagian kedua. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya, yaitu Wongso bagian 2. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.